Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang selalu kita lakukan dalam menganalisis teks atau wacana dari sudut pandang linguistik sistemik fungsional. Yang pertama adalah bahasa hendaknya harus selalu dipandang sebagai teks, tidak hanya merupakan kumpulan kata-kata atau kumpulan aturan-aturan kebahasaan. Yang kedua, aturan-aturan kebahasaan atau bentuk-bentuk gramatika dipilih untuk mengungkapkan makna. Atau kalau dibalik, untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mengungkapkan makna tertentu, pastilah kita memilih bentuk-bentuk gramatika yang tepat. Yang ketiga, bahasa bersifat fungsional dalam arti secara khusus, secara umum sudah disampaikan oleh Mbak Umami tadi. Bahasa bersifat fungsional dalam arti bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan bahkan ideologi. Dari ketiga hal itu, kita kaitkan dengan tadi 3 prinsip ya, 3 fungsi tadi ya, 3 fungsi bahasa ya. Saya ulangi sedikit, barangkali tadi ada penempatan istilah atau realisasi yang agak berbeda, ini saya kemukakan. Fungsi itu adalah fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Fungsi ideasional berkaitan dengan pengungkapan realitas fisik atau realitas biologis. Jadi bahasa digunakan untuk mengungkapkan hal yang kita dengar, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dan semuanya yang berada di sekitar kita. Lalu yang kedua, interpersonal. Interpersonal itu berkaitan dengan fungsi untuk mengungkapkan realitas sosial. Jadi semuanya realitas ketiga-tiganya itu. Tidak hanya salah satu ya. Realitas sosial, yaitu bahasa digunakan untuk menjalin hubungan sosial, ya, memapankan hubungan sosial. Nanti saya beri satu contoh. Lalu yang ketiga, fungsi tekstual, ya. Fungsi yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan realitas simbol. Jadi semuanya realitas ya. Realitas fisik, biologis, realitas sosial, dan realitas simbol. Artinya apa? Bahasa itu merupakan simbol untuk menyusun atau menata teks yang kohesif. Oke, baik. Lalu ketiga-tiganya itu diturunkan menjadi fungsi makna ideasional, interpersonal, tekstual. Yang ideasional tadi dibagi menjadi 2 sub. Yang pertama itu eksperiensial, yang kedua logikal. Eksperiensial itu kita analisis terutama melalui transitivity tadi, participants, processes, circumstances, yang participants tadi dikatakan sebagai agent tadi. Lalu yang logikal itu nilai logis bahasa ya atau teks. Biasanya ya, salah satu cara untuk mengungkapkan itu melalui konjungsi. Jadi dari konjungsi dapat kita lihat nilai logis kalimat misalnya. Tetapi nilai logis itu berada di semua tataran ya, tidak hanya pada tataran kalimat atau klausa. Oke, baik. Saya beri contoh ya. Ada kalimat begini atau klausa. You must go home. Ini di mana-mana saya sampaikan, barangkali yang pernah mendengar ini semua. Anda harus pulang, kamu harus pulang. Secara realitas fisik, secara ideasional, itu pulang itu adalah kegiatan, aktivitas dari suatu tempat menuju rumah. Betul ya? Kegiatan dari suatu tempat menuju rumah, itu pulang.
you must go home atau you go home itu sama secara ideasional. Tetapi secara interpersonal berbeda. You must go home itu berarti orang yang mengajak bicara itu memiliki posisi yang lebih tinggi, setidak-tidaknya menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi, sehingga bisa menyuruh mitra bicara untuk pulang. Atau setidak-tidaknya meminta untuk memilih. Kalau you may go home, itu kan memilih itu. Anda boleh tinggal di sini atau pulang. Tetapi kalau you must go home, itu orang yang mengatakan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, setidaknya menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi. Nah, secara ideasional, you must go home dan you may go home itu sama. Tetapi secara interpersonal, karena hubungan antara partisipan itu berbeda, lalu memiliki makna interpersonal yang berbeda. Terus secara tekstual, you must go home, kamu harus pulang, kamu boleh pulang. Itu temanya, kamu, you, lalu must go home, harus pulang, itu menjadi rema. Kira-kira seperti itu, 3 hal itu ya. Kalau saya bicarakan lebih jauh, ini memang agak panjang, itu gambaran saja bahwa secara ideasional, satu klausa atau kalimat itu barangkali sama saja meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda. You must go home, you may go home. Tetapi secara interpersonal berbeda, secara tekstual kalau itu nanti dibuat pasif, misalnya petani menanam padi di musim hujan, lalu dibalik menjadi di musim hujan petani menanam padi, itu lalu berbeda tema remanya. Tetapi secara ideasional sama. Nah, oleh sebab itu satu klausa, satu kalimat harus dilihat dari 3 makna itu secara bersamaan. Seperti dikatakan oleh Mbak Umami tadi. Terus, yang lain lagi maaf, saya ingin menyampaikan bahwa nama resmi linguistik kita itu linguistik sistemik fungsional ya. Linguistik sistemik fungsional. Bukan linguistik fungsional sistemik. Memang ada setidak-tidaknya 4 mazhab linguistik fungsional tadi sudah disebut. Yang pertama itu Praha yang dipelopori oleh Dines. Kedua ini Belanda dipelopori oleh Simon Dick, bukan Van Dijk ya, Simon Dick. Lalu yang ketiga itu Talmy Given, itu Amerika Utara. Lalu yang keempat Halliday. Halliday ini kebetulan yang paling besar, yang disebut linguistik sistemik fungsional. Kalau dilihat dari jenisnya, memang betul kita mengatakan linguistik fungsional yang sistemik. Tetapi dari unsur kesejarahannya, itu nama yang kita sepakati, itu linguistik sistemik fungsional. Pada tahun 2006, Asosiasi Linguistik Sistemik Fungsional di Indonesia diresmikan. Pada waktu itu kita mengundang Jim Martin, dan nama sudah disepakati sejak saat itu, resminya adalah linguistik sistemik fungsional. Lalu terkait apa manfaat linguistik sistemik fungsional, ada buku yang menarik yang berjudul Applicable Linguistics. Bahwa linguistik sistemik fungsional itu tidak hanya merupakan applied linguistics, linguistik terapan, atau linguistik yang dapat diterapkan, tetapi sekaligus menjadi applicable linguistics. Ini di kamus tidak ada applicable itu. Applicable linguistics yaitu linguistik yang dapat membantu memecahkan persoalan hidup yang kita alami sehari-hari. Misalnya di teaching, kita bisa memanfaatkan SFL untuk memecahkan persoalan di language teaching. Di translation, teori-teori linguistik, SFL dapat memecahkan persoalan penerjemahan. Misalnya begini tadi, ya. Pada musim, in rainy season, dalam bahasa Inggris ya, in rainy season, farmers grow rice. Kalau dibalik, farmers grow rice in rainy season. Petani menanam padi di musim hujan. Tapi saya tadi mengatakan di awal, di musim hujan
petani menanam padi, itu secara ideasional sama, tetapi secara tekstual berbeda. Lah pada penerjemahan, kalau teksnya itu berbunyi in rainy season, farmers grow rice, terjemahannya tidak boleh kita katakan petani menanam padi di musim hujan. Ya harus di musim hujan petani menanam padi. Mengapa? Dari sisi tema rema, petani menanam padi di musim hujan, petani itu tema, juga subjek, juga pelaku. Tetapi begitu dibalik, subjek, pelaku, tema ya, petani tadi. Tapi kalau di musim hujan, petani menanam padi, in rainy season, farmers grow rice. Nah, in rainy season ini menjadi tema, tidak lagi subjeknya temanya. Oleh sebab itu, kalau kita mempunyai, misalnya mempunyai begini ya, nanti setelah kalimat in rainy season, farmers grow rice, itu kan ada kalimat-kalimat lagi, klausa-klausa lagi. Kalau keterangan waktunya tadi diletakkan di belakang, kalimat-kalimat sesudahnya cenderung menuntut keterangan waktu lagi. Padahal kalau in rainy season, pada musim hujan tetap berada di depan, kalimat-kalimat sesudahnya, klausa-klausa sesudahnya tidak menuntut keterangan waktu lagi. Sehingga itu berfungsi secara tekstual keterangan waktu tadi itu. Kira-kira seperti itu. Saya cukup itu saja ya. Ini saya berikan contoh gambaran saja. Dan teman-teman yang menginginkan menempuh S2 atau S3 di UNS, kami mengajarkan linguistik sistemik fungsional secara khusus, bahkan tidak hanya 1-2 mata kuliah. Sudah ada puluhan, 30-an, 40-an, bahkan ratusan tesis baik linguistik sistemik fungsional murni maupun dikaitkan dengan penerjemahan. Juga sudah ada puluhan disertasi, baik dikerjakan menurut SFL secara murni maupun untuk keperluan penerjemahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.